Sobat Kopi, welcome back to YouTube Autumn Vlog Channel. Balik lagi bersama saya, dan kali ini kita bakalan review alat kopi lagi. Nah, untuk alat kopi ini merupakan alat kopi mesin espresso yang manual, tapi menggunakan listrik. Gimana bisa? Penasaran kan? Jadi mari kita bahas aja langsung brand dari La Pavoni, yaitu Europiccola. Sebelum kita buat kopi dengan menggunakan Europiccola ini, kita bahas aja langsung yuk spare part dan mesinnya itu gimana. Dan untuk alat kopi Europiccola ini sebenarnya udah ada semenjak 1950, dan ini merupakan brand pertama dari La Pavoni dengan adanya horizontal boiler dan juga electric mesin, dan bisa digunakan di rumah. Jadi ibaratnya kamu bisa menikmati espresso kamu selayaknya espresso yang ada di kedai kopi, tapi kamu bisa nikmati di rumah, itu plusnya. Dan untuk Europiccola ini beratnya tuh sekitar 5 kg, jadi ini nggak bisa dibawa kemana-mana pastinya, nggak cocok buat travel, hanya bisa taruh di rumah. Dan di bawahnya ini sebenarnya ada silikon rubber ya, ada rubber, jadi ketika kamu turunkan tuasnya itu nggak bakalan bergoyang dan kokoh, tetap kokoh. Dan ini adalah chamber di mana kamu bisa taruh air kamu, dan ini merupakan boiler kamu juga. Ini indikator level air kamu, seberapa tinggi air kamu. Dan ini adalah penutup dari chamber, masukkan air ke sini dan kamu tutup aja. Dan sebelah sini merupakan katup dari putaran steamer kamu. Pas kamu membuka, ini steamnya bakalan keluar di sini. Dan untuk steamernya ini ada 3 lubang. Sebenarnya ini bisa diganti. Kalau kamu merasakan steamernya tuh begitu kenceng, kamu gantikan aja lubang. Kamu harus buat sendiri, tapi nggak dijual di La Pavoni ini. Kamu bisa buat sendiri. Ini kamu bisa ganti juga. Kalau misalnya kamu mau buat kopi americano, kamu sukanya yang kopi hitam aja tiap hari, kamu bisa tarik ke atas, angkat, gitu, dan gantikan ke satu spare part lagi, yaitu spare part ini. Nah, dan perbedaan spare part ini dengan yang spare part yang untuk susu ini beda. Lihat nih, ini ada lubangnya, yang satu nggak ada. Ini ada 3 lubang, satu lagi hanya plong lubangnya. Ini khusus buat air, dan juga kalau misalnya mau buat americano, airnya bakalan keluar dari sini. Ini khusus buat susu, steam susu. Kalau kamu suka yang americano, black coffee, tinggal tancapkan. Ingat putar ke atas dulu, tancapkan. Udah deh, tinggal putar. Airnya bakalan keluar dari sini. Oke? Dan pastinya aku mau steam susu, jadi ini aku ganti ke steamer susu aja lah. Ini. Nah, dan ini merupakan levernya. Levernya itu kamu bisa naik dan turun. Ini pastinya terbuat dari stainless steel. Dan untuk pemegangnya itu terbuat dari plastik. Ada yang kayu dan ada yang plastik, tapi yang ini terbuat dari plastik. Dan untuk ini merupakan safety valve kamu. Ketika alat ini terlalu panas, ini bakalan dikeluarkan uapnya dari sini. Uapnya bakalan keluar dari sini, jadi aman untuk digunakan. Dan untuk drip tray-nya sendiri ini, nah, drip tray-nya itu terbuat dari plastik. Nah, ini bisa muat sekitar 100 ml air. Jadi sebenarnya nggak banyak. Ketika udah full, kamu harus buang terus. Jadi ya, kalau bisa dilihat, kalau dari sini kelihatan, oh kayaknya drip tray-nya tuh dalam, banyak yang bisa menampung air, tapi sebenarnya dangkal. Jadi kalau udah penuh, buang terus. Nah, itu dia. Dan di sini ada on and off buttonnya, on and off. Dan di bagian bawah ini adalah warning light kamu. Ketika warning light-nya itu menghilang, artinya mesin kamu itu udah aman tuh digunakan. Dan untuk warning light-nya itu berwarna hijau. Nanti ketika aku on, kamu bisa lihat sendiri. Jadi itu aja yang bisa saya describe dari mesin ini. Oh iya, satu lagi. Kalau alat ini didatangi dengan 2 basket. Ada yang basket double dan single basket. Ini yang double, ini yang single.
Untuk single basketnya sebenarnya kamu bisa menggunakan coffee pots. Nah, coffee potsnya itu kopi tapi dibungkusi dengan paper filter, dan pastikan paper filternya nggak melebihi dari lingkaran ini. Jadi kalau kamu menggunakan bubuk juga oke, coffee pots juga bisa. Sebenarnya bisa dua-duanya, tapi kalau yang basket double ini nggak bisa menggunakan coffee pots, hanya bisa menggunakan bubuk kopi. Dan untuk basketnya ini, untuk portafilternya ini cukup kecil, yang biasanya 58, ini 51 mm aja. That is why, oleh karena itu kamu memerlukan temper yang 51 mm. Kalau kamu nggak ada temper 51 mm nggak apa-apa, pakai temper yang dari Lapafoni ini. Ini bisa muat di sini. Alright. Oke, jadi kita mulai aja langsung ya brew kopi dengan menggunakan Europeicola ini. Pertama kali kita buka aja katup dari boilernya. Buka. Pastikan pertama ini lightnya jangan dibuka dulu, jangan di on dulu. Pastikan off. Habis itu isi boilernya dengan air biasa. Nggak usah air panas, air biasa juga boleh. Oke, sampai penuh. Nah, kamu bisa lihat nih, kalau misalnya udah full, gimana mau tahu udah full? Ini perlahan-lahan naik sampai atas. Bentar lagi, dikit. Oke, udah full, artinya udah cukup. Tinggal ditutup aja. Dan pastikan juga ya, jangan sampai tangki airnya tuh benar-benar kandas. Kalau bisa sih sampai setengah aja. Terus kamu tambah lagi. Nah, selanjutnya kita masukkan aja portafilternya dulu ya ke group headnya supaya dipanaskan. Dan untuk portafilternya ini agak unik nih. Biasa portafilter ke kanan, ini ke kiri semua nih. Aduh. Nah, gitu. Udah, pastikan aman semua, udah kenceng. Kita tinggal on aja. Nah, tunggu kurang lebih 5-10 menit lah. Biasa 5 ke 8, tapi kurang lebih aja 5-10 menit. Kita tunggu. Kalau udah aman digunakan, otomatis lampu hijaunya itu bakalan lenyap. Oke, lampu hijaunya udah off. Sorry ya, agak berisik karena di belakang aku nih sekarang lagi ada roasting besar-besaran. Jadi aku sekarang berada di barnya Otan Coffee supaya lebih gampang aja. Oke, jadi langsung aja lanjut ke lampunya. Lampu hijaunya udah off, artinya udah bisa kamu gunain. Tapi hati-hati karena sekarang kondisi mesinnya tuh sangat panas banget. Kalau mau pegang yang stainless steel nih harus hati-hati. Kalau bisa kamu siapkan kain di samping kamu supaya nggak terbakar dan melepuh kulit kamu. Nah, untuk pertama kali kamu harus rinse aja dulu ya portafilter kamu, group head kamu. Mana tahu kalau kamu udah pernah gunain, mungkin tertempel sisa-sisa kopi residu di bawah group headnya kamu. Jadi ini ya dibilas aja satu kali. Tarik ke atas dan turun. Oke, udah panas group headnya. Kita tinggal giling kopi yang mau aku seduh dan langsung kita buka aja portafilternya. Hati-hati ya. Oke. Make sure semuanya udah aman. Masukin aja cup kamu dan ini tinggal angkat ke atas. Ke atas. Dan diturunkan tuasnya pelan-pelan, mungkin tunggu sekitar 8 detik ya. 5 ke 8. Habis itu ditekan aja langsung. Wow. Cantik banget. Yeay, udah deh. Ini mungkin tunggu beberapa detik lagi supaya nggak ngerocos semuanya ke bawah.
Nah, untuk Europicola ini sebenarnya ada triknya juga sih. Kalau kamu mau membuat espresso, kamu harus membutuhkan bubuk kopi yang benar-benar halus. Jadi usahain mesin grinder kamu itu bisa giling sampai halus. Kalau biasanya kayak manual grinder itu jarang bisa mendapatkan hasil konsisten yang benar-benar halus. Jadi cari electric grinder yang bisa menggiling sehalus mungkin. Dan selanjutnya aku bakalan steam susu. Aku persiapkan susu aku dulu, oke? Kita coba aja steamernya gimana. Oke, aku udah persiapkan susu aku. Disclaimer ya, aku bukan barista, aku hanya penikmat kopi. Jadi mari kita seduh sekarang. Kita steam susunya. Hati-hati karena ini panas banget ya. Kalau misalnya kamu mau angkat ini steamernya, ya pakai kain aja. Atau turunkan steamernya pakai kain juga. Untuk steam one ini kenceng banget karena lubangnya ada 3. Jadi harus hati-hati. Panas. Udah deh. Dan selanjutnya kita tuangkan aja susunya. Ingat loh, aku ini bukan barista. Aku hanya penikmat kopi. Ya, kopinya dengan bentuk yang cukup unik, namanya abstrak. Mungkin lagi menceritakan dengan suasana hatiku yang lagi kelabu, makanya bentuknya seperti itu. Kita cicipin aja yuk, kopi kelabu aku. Tiba-tiba jadi anak ini aku ketika kopi dan kelabu menjadi satu. Kopi akulah. Oke, itu dengan menggunakan Lavaponi Europicola. Tapi ada satu yang perlu kamu perhatikan ketika kamu menambah air di Europicola ini. Nah, kamu udah lihat nih, tangki airnya udah setengah. Kamu mikirnya, oh aku mau tambah air lagi, harus hati-hati banget ya. Karena kamu harus keluarkan dulu uapnya dari sini. Kamu nggak boleh buka langsung dan tambah langsung, no, nggak boleh ya. Ini barangnya seperti radiator mobil. Kamu harus tunggu sampai benar-benar cool down, dingin, baru bisa kamu buka. Kalau kamu misalnya buru-buru, kamu bisa buka dari sini, tapi pertama kali kamu harus matiin dulu mesinnya, dan keluarkan semua uapnya sampai benar-benar habis. Nah, ketika udah benar-benar habis, kamu tunggu kira-kira kurang lebih 5-10 menit ya, baru bisa buka dari sini. Jadi aman untuk dibuka. Ingat, jangan buka langsung pas kamu pikir kamu mau tambah airnya lagi. Usahain tekanan udara dari Europicola ini udah keluar, baru kamu boleh buka ini dan tambahin air kamu. Dan untuk Europicola ini maksimal untuk steam susu kamu itu kurang lebih 10 menit dan bisa menghasilkan dalam 1 jam itu kurang lebih 8 cup kopi. Dan ingat buat kamu penikmat kopi yang ada anak kecil, usahain alat kopi ini jauh dari jangkauan anak kecil, soalnya ini panas banget ketika dinyalain. Jadi bisa jadi kesentuh atau apa terbakar, bisa jadi usahain jauhin aja dari jangkauan anak kecil. Tinggal tunggu aja ya, kurang lebih 5-10 menit baru dibuka ininya. Gitu deh review Europicola kali ini. Nah, buat Topi, buat kamu yang suka video ini jangan lupa untuk like, dan buat kamu yang belum subscribe aja sekarang. Komen kalau misalnya ada hal yang pengen kamu diskusikan ke aku, silakan aja. Dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kamu tentang video Lavaponi ini. Aktifkan juga lonceng kamu supaya video-video terbaru itu diupdate ke tempat kamu setiap saat ketika Oten Coffee merilis video baru. Follow Instagram Oten Coffee @otencoffee. Oke, kita jumpa lagi ke video produk selanjutnya. Salam kopi, bye. Oten Coffee, ngopi dalam sekali klik.